warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Permana dengan NIM 22111001. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang ilmu falak dalam perspektif Al-Quran, kajian teoritis dan implementasi dalam penyesuaian waktu ibadah. Yang pertama yaitu ada pengertian ilmu falak. Secara etimologis, ilmu falak terdiri dari dua kata yaitu ilm dan falak. Ilm yang berarti al-ma'rifah atau pengetahuan, sedangkan falak berarti al-madar atau orbit garis atau tempat perjalanan bintang. Secara terminologi, ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda langit lainnya. Selanjutnya, saya Lisa Nurhalizah, NIM 2211100002. Materi yang kedua yaitu dasar-dasar ilmu falak. Yang pertama ada dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Asyamsu wal qamaru bihusban, yang artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Kata husban di sini berasal dari kata hisab. Kata hisab itu merupakan bentuk masdar yang artinya perhitungan. Kata husban disebutkan dalam Al-Quran untuk menyatakan bahwa pergerakan matahari dan bulan itu dapat dihitung dengan ketelitian yang sangat tinggi. Yang kedua dalam hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Sunni. Ita'alamu minan nujumi ma tahtanu bihi fi dhulumatil barri wa bahr, tsumma tahu, yang artinya pelajarilah keadaan bintang-bintang supaya kamu mendapat petunjuk dalam kegelapan, baik di darat maupun di laut. Lalu berhentilah. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang ketiga. Nama saya Nega Mustafa dengan NIM 22111003. Materi berikutnya yaitu mengenai peran ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah. Yang pertama, ada hisab waktu sholat. Yang kedua, ada hisab arah kiblat. Yang ketiga, ada hisab kalender hijriah. Yang keempat, ada hisab awal bulan komariah. Dan yang terakhir, ada hisab gerhana matahari dan bulan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Narodiana dengan NIM 22111004 KKI 6A kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hisab waktu sholat. Hisab waktu sholat adalah suatu metode perhitungan astronomi untuk menentukan waktu sholat berdasarkan kondisi alam, cahaya, dan posisi matahari. Untuk waktu sholat subuh ditetapkan saat fajar shadiq muncul dengan tinggi matahari -200 untuk awal waktu dan -10 untuk akhir waktu. Zuhur saat matahari tergelincir dari meridian yang secara astronomi berada titik pusat matahari bergeser setelah mencapai kulminasi. Asar ketika panjang bayangan sama atau lebih panjang dari benda. Maghrib saat matahari terbenam, yaitu ketika piringan atas matahari melewati garis ufuk dengan ketinggian -1 derajat, dan Isya ketika cahaya merah di ufuk barat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijaluddin Hawari dengan NIM 22111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hisab arah kiblat. Masalah kiblat adalah masalah arah, yakni menghadap ke Ka'bah di Masjid Al-Haram Mekah. Nama saya Nur Hafnia, saya dari kelas HKIA dari kelompok 1 berakhiran NIM 006 ingin membahas tentang hisab kalender hijriah. Kalender hijriah adalah sistem penanggalan Islam yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau komariah. Satu tahun hijriah terdiri dari 354 atau 355 hari, lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan kalender Samsyah atau Masehi, sehingga tanggalnya selalu bergeser pada setiap tahun. Tahun dalam kalender hijriah dimulai setelah matahari terbenam pada awal bulan Muharram, dengan satu tahun terdiri dari 12 bulan yang masing-masing memiliki 29 atau 30 hari. Awal perhitungan kalender ini disepakati oleh berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang masih mengikuti sistem kalender Arab pra-Islam, yang mana hal tersebut Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Sarul Pauji dengan NIM 22111007 dari HKIA semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu falak yang diampu oleh Bapak Hafizul Ahdi MH.
Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi perkuliahan mengenai metode hisab awal bulan Komariah, yaitu hisab urfi atau hisab Jawa Islam. Hisab urfi atau hisab Jawa Islam adalah sistem perhitungan kalender yang merupakan perpaduan antara kalender Hindu Jawa dan kalender Hijriah. Sistem ini diperkenalkan oleh Sultan Agung Ayakra-Kusuma pada tahun 1555 tahun Jawa atau 1633 tahun Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lucy Indiani dengan NIM 221110008 kelas HKI 6A. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu falak yang diampu oleh Bapak Hafizul Ahdi MH. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi perkuliahan mengenai metode hisab awal bulan Komariah. Bagian B yaitu hisab istilahi. Hisab istilahi ini adalah metode perhitungan penanggalan yang didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Hisab ini juga menetapkan adanya daur ulang siklus 30 tahun. Setiap 30 tahun itu ditetapkan adanya 11 tahun kabisat. Panjang umurnya itu 355 hari, yaitu tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ivan Fauzan dengan NIM 22111009. Izin mempresentasikan apa yang sudah kelompok kami buat. Apa sih yang dinamakan hisab hakiki? Hisab hakiki ini adalah sistem hisab yang berdasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya tuh. Nah, hisab hakiki dibagi menjadi 3. Pertama, hisab hakiki bitakrib. Hisab hakiki bitakrib ini adalah disebut juga merupakan sebuah sistem hisab yang menggunakan tabel pergerakan bumi dan matahari, yang dalam penggunaannya menggunakan tabel semata. Itu. Terus yang kedua, di sini ada hisab hakiki bitahqiq. Hisab hakiki bitahqiq ini merupakan sistem hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomi yang diolah dengan spesial trigonometri. Terus yang ketiga ada hisab hakiki kontemporer. Nah, hisab hakiki kontemporer ini adalah sistem hisab yang merupakan generasi ketiga dari sistem hisab hakiki dan kelima dari sistem hisab secara umum. Pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem hisab hakiki takrib tadi, yaitu sama-sama telah memakai hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah spesial trigonometri atau ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari yang sangat teliti. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Fakih dengan NIM 2211010 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah mengenai ilmu falak dalam perspektif Al-Quran, kajian teoritis dan implementasi dalam penentuan waktu ibadah. Mengenai materi yang akan saya paparkan yaitu tentang gerhana matahari dan bulan. Hisab urfi adalah metode sederhana untuk memperkirakan waktu terjadinya gerhana matahari dan bulan dalam kalender Hijriah. Metode ini telah menjadi bagian dari pembelajaran keagamaan di kalangan umat muslim, terutama di Indonesia, dengan melibatkan masyarakat dalam pengamatan dan pelaksanaan sholat gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi menghalangi cahaya matahari mencapai bumi. Sementara itu, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, menyebabkan bayangan bumi menutupi bulan. Secara astronomis, gerhana terjadi ketika matahari dan bulan, bumi berada satu garis dengan syarat tertentu terkait dengan panjang bayangan dan posisi bulan pada simpul orbitnya. Hisab urfi digunakan untuk memperkirakan jumlah gerhana dalam satu hijriah dengan pendekatan tabel sudut gerak gerhana. Perhitungan gerhana bulan melibatkan penentuan sudut gerak gerhana, perhitungan nilai gerak tahunan, dan perhitungan nilai gerak bulanan. Jadi hasil perhitungan ini memberikan informasi perkiraan mengenai kemungkinan terjadinya gerhana bulan pada bulan-bulan tertentu, tetapi tidak memberikan informasi yang tepat mengenai waktu atau wilayah yang berdampak. Proses perhitungan hisab urfi untuk gerhana matahari serupa dengan gerhana bulan, namun didasarkan pada waktu konjungsi matahari dan bulan. Walaupun metode ini cukup akurat dalam menentukan jumlah gerhana dalam setahun, terdapat potensi ketidaktepatan dalam menentukan waktu spesifik.
terjadinya gerhana, terutama pada gerhana matahari yang bisa terjadi di awal atau akhir bulan. Secara umum, hisab urfi adalah metode yang mudah dipahami oleh pemula dalam ilmu falak dan dapat membantu dalam memahami keteraturan peristiwa gerhana tanpa memerlukan perhitungan astronomi yang kompleks. Mungkin cukup sekian pemaparan dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.